Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Amma ba'di. Syawhau gitu ya. Kalau dalam bahasa Cina itu syawhau, selamat sore atau selamat siang itu syawhau gitu. Syawhau gitu. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Oke ya, kita melanjut ke beberapa pertemuan selanjutnya ya, setelah kita melewati beberapa pertemuan yang lalu gitu ya, di mata kuliah konseling gitu ya, atau pendekatan konseling, atau istilah lainnya adalah PKI, pendekatan konseling Islam gitu. Jadi nanti seperti apa ya? Jangan dikonotasikan ke PKI yang lain gitu ya. Nanti saya ditangkap gitu kan, bahaya gitu kan. Apalagi wajah-wajah saya itu kan sudah mirip-mirip ke Chinese gitu kan. Ya, padahal nggak ada keturunan dari Cina itu ya. Ya, kebetulan saja itu ya, saya kuliah di Cina. Oke, terima kasih teman-teman telah hadir dan telah bergabung di mata kuliah saya. Pada hari ini kita akan mencoba mengkaji tentang bagaimana sih perbedaan-perbedaan antara konseling Indonesia, konseling Arab ya, atau bisa kita katakan konseling Islam, terus bagaimana konseling Eropa atau konseling Barat. Ada 3 pendekatan ini yang perlu kita klasifikasikan dalam pertemuan ini. Mungkin ini pemula, nanti kita hanya brainstorming kira-kira apa saja term dari masing-masing ketiga konseling itu. Baik konseling Barat, konseling Islam, lalu bagaimana konseling di Indonesia. Tentu teman-teman kan sudah pernah mendapatkan mata kuliah komunikasi BKI ya. Kalau dulu saya telah membuat dengan tim itu, ini bukunya, komunikasi BKI. Ini adalah gagasan dari teman-teman kakak kelas kalian yang telah dibuat pada tahun itu. Ini angkatan 2016. Nah, di sini buku ini dari 3 kelas itu mengambil dari masing-masing chapter dan mana yang terbaik yang dimasukkan di sini. Jadi satu angkatan ada 100 orang, itu nggak semuanya dimasukin di buku ini. Hanya naskah yang terbaik lah yang telah kita sortir. Ini hasil dari 2016 yang teman-teman bisa download di internet. Ya. Lalu yang kedua, teman-teman, berbicara tentang konseling, saya punya buku andal. Ya, ini Gareth Corey. Ini sudah di luar kepala ya, kalau kuliah dengan saya itu wajib ini. Ini harus di luar kepala. Artinya apa? Di luar kepala itu tidak hanya menghafal, tapi membaca, terus menghayati dan mengimplementasikan. Bagaimana konsep-konsep ini bisa termaknai di dalam hati. Ya. Oke? Nah, sekarang saya muncul pertanyaan. Teman-teman masih ingat nggak keterampilan namanya attending? Attending. Masih ingat nggak? Ayo. Apa itu attending? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Ini kan masih fresh gitu ya, from the oven gitu kan. Masih ingat nggak? Oke Mbak, apa Mbak? Pendekatan apa itu attending itu? Ketika pertama kali konsul datang ke konsulor, Mm-hmm. itu dilakukan attending supaya konsul merasa nyaman atas kejadian Mm-hmm. Jadi sebelum digali lebih jauh Mm-hmm. mengenai apa permasalahannya, faktor-faktornya dan lain sebagainya, kewajiban konsulor adalah harus attending terlebih dahulu supaya konsulnya nyaman ketika bercerita. Jadi attending itu pendekatan atau skill? Dan itu pendekatan yang harus Ayo, attending itu apa? Pendekatan atau skill? Ini masuknya ke skill. Sama dengan empathy. Empati, itu skill. Sebagai seorang konselor, sebagai konselor sejati, keterampilan attending, keterampilan empati itu wajib dimiliki. Betul kan? Nah, begitu juga dengan attending. Ketika orang datang, itu skill. Istilah saya adalah basic skill. Ini saya recall dulu ya, pengetahuan dan pemahaman teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke teori tadi, ke teknik ya, sebelum kita masuk ke teknik, kita akan coba ke basic skill dulu. Masih ingat nggak basic skill dalam konseling itu apa saja? Nah, attending, empathy, confronting, genuine. Masih ingat?
Masih ingat nggak? Nah, itulah beberapa basic skill di dalam konseling. Nanti apa itu tending, apa itu confronting, apa itu genuine, apa itu empathy, apa itu apa lagi ya, dan lain-lain. Itu kan sudah teman-teman pahami. Itu sebagai dasar. Ketika itu nggak bisa dimiliki, maka teman-teman masuk ke mana ya? Masuk ke konselingnya itu akan susah. Karena apa? Karena nggak bisa. Teman-teman nggak bisa melakukan konseling ketika basic skillnya nggak mampu. Itu. Nah, contoh. Ini keterampilan apa? Saya tidak suka sama Rahayu. Tapi saya selalu merindukan Rahayu. Itu keterampilan apa? Apa itu? Apa Mbak? Apa? Konfrontasi. Anda bilang Anda suka, tidak Anda bilang Anda tidak suka dengan Rahayu, tapi Anda kok rindu. Itu berarti keterampilan Coba satu lagi. Nampaknya kamu sedang bahagia sekali hari ini. Keterampilan apa? Apa Mbak? Empati. Good. Contoh lagi. Nah, ini saya refresh ya teman-teman ini. Karena mungkin semester lalu agak terlalu asik dengan kegiatan yang lain. Contoh lagi. Meski bagaimanapun itu bapakmu. Bapak yang membesarkan dirimu. Walaupun bapak kamu itu egois. Tapi itu adalah bapakmu. Itu apa? 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 Keterampilan apa? Apa? Genuine. Nah, itu adalah genuine. Jadi keaslian itu adalah genuine. Contoh lain adalah meskipun kamu berusaha melupakan pacarmu, tapi kamu akan tetap ingat. Karena walau bagaimanapun dulu dia pernah menjadi pacarmu. Benar apa benar? Ya benar. Karena itu asli. Itulah yang dikatakan dengan Nah, oke ya. Kita sudah paham ke sini ya. Ke basic skill. Nah, setelah kita paham di basic skill, kita masuk ke yang selanjutnya, bagaimana konseling bisa dipahami? Ya, di sini ada semama Islam dulu lah. Terus yang kedua ada Barat. Terus yang ketiga ada Indonesia. Bagaimana konseling Islam itu? Mengasihkan? Oke. Artinya kalau konseling Islam, ya berarti memadukan konsep agama. Ya toh? Bagaimana dalam proses konseling itu agama apapun, semua Islam ya kita ajak bahwa Islam mengajarkan kasih sayang, Islam mengajarkan kesabaran, Islam mengajarkan dan lain sebagainya. Itu konsep di Islam. Lalu yang kedua, Indonesia dulu, karena nanti saya akan banyak mengulas ke Barat. Konseling yang ada di Indonesia itu lebih ke namanya indigenous culture. Apa itu indigenous culture? Artinya konseling yang mengedepankan budaya lokal. Teman-teman bicara di Sumatera itu tidak bisa menggunakan budaya Jogja. Teman-teman di Jogja tidak bisa menggunakan bahasa untuk Sunda. Artinya apa? Di sini ada namanya indigenous culture. Nah, indigenous culture itu disesuaikan. Proses pemberian konseling itu disesuaikan dengan keadaan atau daerah masing-masing. Itu. Meskipun di luar negeri pun ada kayak gini, tapi beberapa kali saya ke beberapa wilayah itu
budayanya tidak se-ekstrim dan tidak seluar biasa Indonesia. Kenapa saya bilang ekstrim? Karena budaya di Indonesia sangat luar biasa sekali gitu. Nah, masuk ke yang ini poin. Karena kita banyak mengadopsi konsep itu dari barat. Ya toh? Sini, teman-teman. Gimana caranya? Nah, kita cek yang pertama. Apa tadi? Teori apa? Psikoanalisis kita lewati dulu. Itu karena udah terlalu lampau banget itu. Yang terbaru, yang kekinian. R&D? R&D ada dalam teknik konseling? No. Nah, CBT. Oke, CBT. Lagi apa lagi? Yang kedua? Oke, behavior. Oke. Lalu? Humanistik sudah terlalu lewat. Yang terbaru. Oke, Gestalt. Lalu apa lagi? Person? Oke, person centered. Kalau di luar negeri ada jurusannya sendiri, person centered. Itu menjadi jurusan. Ada lagi? Realitas. Terus apa lagi? Anggap ini dulu ya. Kita cek. Kita cek coba. Dari CBT, terus behavior, Gestalt, person centered, and realitas. Kita bisa membedakan nggak dari kelima pendekatan ini apa uniqueness-nya? Seumpama, contoh kasus gini. Contoh kasusnya itu harapan dia, saya ingin lulus 3 tahun setengah. Terus kenyataannya dia lulusnya 4 tahun setengah. Masuk ke pendekatan apakah itu? Realitas? Apa bukti bahwa itu pendekatan realitas? Kenapa? Sesuai dengan yang sudah terjadi. Terus apa lagi? Fakta. Contoh yang kedua saya balik. Kalau itu kan sudah bisa jelas sebenarnya. Karena ada namanya, istilahnya adalah expectation dan harapan. Sorry, ada namanya harapan dan kenyataan. Ya toh? Real self sama ideal self. Itu kan sudah jelas sebenarnya pendekatannya mana. Ketika bunyinya real self, ya. Ketika bunyinya real self sama ideal self, ini sudah jelas ini. Pendekatan apa? Apa? Person center. Kenapa bilang tadi ada yang realitas? Nah, itu. Ini kalau ketika berbicara ini sudah langsung ke person center. Oke, masuk. Contoh kasus yang kedua. Kita akan berbicara kasus teman-teman yang menganalisis dan itu boleh dengan berbagai macam pendekatan. Nafi adalah mahasiswa semester 9. Nafi putus cinta. Terlebih lagi Nafi setelah putus cinta, kedua orang tuanya bercerai. Lalu Nafi berpikir bahwa dia ingin seolah-olah dia hidupnya tidak bahagia. Menurut Nafi, dia adalah orang yang paling terpuruk dalam hidupnya. Kira-kira ketika menjadi Nafi, teman-teman menjadi konselornya Nafi akan menggunakan pendekatan apa dengan kasus seperti itu? Kenapa Gestalt? Dia berperilaku seperti itu karena dia masih memikirkan masa lalunya. Teori dasar itu membawa seseorang itu untuk mengingat masa sekarang atau masa lalu. Oke. Apa kuncinya Gestalt? Apa kuncinya Gestalt?
Setiap pendekatan itu ada kunci. Dan ketika teman-teman pegang kuncinya, itu selesai. Mau pakai pendekatan apapun. Benar, masa lalu dan masa kini. Tapi ada istilah lain. Unfinished. 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 Ini. Unfinished business. Kuncinya Gestalt itu adalah masalah yang belum terselesaikan. Itu. Kuncinya Gestalt itu adalah unfinished business. Ketika memang Navi menganggap bahwa masa lalunya itu belum terselesai, kayak oke, bisa menggunakan Gestalt. Tapi bisa nggak kasusnya Navi menggunakan CBT? Oke. Kenapa? Oke, terima kasih Mbak. Ada yang lain? Boleh bisa nggak dengan CBT? Tadi sudah dijelaskan. Ada yang lain? Hampir sama ya? Bisa. Semua bisa. Tergantung patternnya, termnya. Yang membedakan semua masalah itu bisa dengan pendekatan apapun. Yang membedakan adalah kunci. Ketika person centered, kuncinya real self sama ideal self. Ketika Gestalt, dia yang akan dicari adalah unfinished business. Tapi ketika behavior, apa kuncinya behavior? Hasil belajar. Apalagi? Kunci dari behavior itu adalah salah belajar. Iya. Kenapa saya bilang saya belajar? Ketika orang itu salah belajar, maka dia akan perilakunya akan selalu salah. Karena akan menjadi habituasi, menjadi sebuah identity. Menjadi sebuah identitas. Kenapa bisa jadi sebuah identitas? Karena ada salah belajar. Contoh, teman-teman sering telat ketika kelas. Jangan sekali, sering aja telat. 5 kali, itu akan menjadi identitas. Karena apa? Karena salah belajar. Gitu. Navi tadi, dia sudah putus cinta, orang tuanya bercerai, terus dan lain-lain, ketimpa banyak. Dan dia dalam proses penyelesaian itu banyak yang salah, berarti dia akan salah banyak belajar. Jadi konsepnya behavior itu adalah salah belajar. Oke ya. Lalu selanjutnya, bisa nggak pakai realitas? Apa realitas itu kuncinya? Bedanya dengan Gestalt apa? Kalau realitas? Seperti itu? Coba, kira-kira menurut teman-teman, apa yang membedakan Gestalt dengan realitas? Ya, namanya. Selain dari nama. Coba, kira-kira. Selain dari nama. Karena setiap pendekatan itu teman-teman punya pattern. Nah, pattern inilah yang menjadi kunci teman-teman. Apa bedanya? Ayo. Kalau realitas itu ada namanya album picture. Album picture. Di dalam album picture itu ada namanya quality word sama feature album. Quality word namanya. Nah, ini bisa juga berkaitan dengan kesini. Bagaimana real self sama ideal self-nya. Kalau tadi person centered kan berbicara real self sama ideal self ya. Terus di sini juga sama, tapi dalam konteks quality word. Kualitas dunianya. Artinya menganggap bagaimana dunia dia itu, oh ternyata dunia saya seperti ini. Oh ternyata dunia saya berbeda. Oh ternyata masalah yang kita hadapi berbeda. Nah itu masuk ke realitas. Nah ini yang akan kita bahas panjang sebenarnya.
Yang terakhir ini. Apa? CBT. Nah, ini yang perlu kita bahas panjang ini. Kenapa? Karena konsepnya CBT itu ada namanya A, B, C, D, E, F. Terus satu laginya? Satu laginya? Sampai F atau sampai G? Sampai F. Sampai F. A, apa itu? Antecedent. Yang kedua, B, itu apa? Belief. Yang C, konsekuensi. F, feeling. Ini yang kunci. Sehingga dari beberapa pendekatan tadi, teman-teman tuh bebas mau memilih apapun. Ketika tahu kuncinya. Nah, hari ini saya mencoba memberikan kunci-kunci penting yang teman-teman tuh wajib hafal, wajib ngerti, dan wajib di luar kepala. Nah, ini kunci-kunci ini teman-teman. Apa antecedent itu, apa belief itu, apa konsekuensi itu, apa dispute itu, apa effect itu, apa feeling itu teman-teman perlu hafal di luar kepala. Yang penting kuncinya, kasusnya ini, pakai pendekatan ini aja nih. Kuncinya set ini. Kasusnya ini, pakai pendekatan ini aja, kuncinya set. Gitu. Jadi ketika kayak gitu sudah aman teman-teman. Apa antecedent itu? Kejadian. Belief itu apa? Keyakinan. Nah, ketika berbicara keyakinan ya tentu di sini ada yang irrational belief. Ya, irrational belief. Keyakinan yang tidak rasional. Terus ada konsekuensi. Konsekuensi itu tindakan yang tidak bagus. Ya, dari sebuah keyakinan yang tidak rasional itu akan menimbulkan keyakinan yang tidak baik. Nah, lalu di mana perannya? Nah, di sini dispute. Nah, dispute. Makanya tadi muncul dispute yang disebutkan banyak, ada MP chair, terus ada apalagi tadi in vivo dan lain sebagainya. Itu adalah dispute-nya. Itu adalah teknik, bukan metode. Ya, teknik konseling yang dimana ada di dalamnya lagi bagian dari itu. MP chair itu bagian dari, in vivo itu bagian dari itu. Nah, disinilah peranannya dispute-nya. Nah, setelah dispute maka akan muncul namanya effect. Effect itu perubahan. Ya, perubahan yang terbaru, dampak, effect itu. Setelah dampaknya ada, di sini akan muncul feeling. Feeling itu perasaan, new feeling istilah dalam bukunya Gerard Corey itu. Gitu teman-teman. Nah, dari beberapa metode ini, kira-kira apa yang bisa teman-teman pelajari masing-masing dari term ini? Iya. Oke, ada yang lain? Yang lain? Aku sih yes. Aku sih yes gitu kan. Ada yang lain? Artinya teman-teman, dari pendekatan tadi kita bisa simpulkan toh. Bisa kita simpulkan di sini. Ya toh? Bisa kita simpulkan bahwa teman-teman
itu masalahnya tuh sama ya. Utek. Nah ini utek ya pokoknya. Masalahnya tuh sama. Keruwetannya tuh sama. Tapi penyelesaiannya tuh bisa beda-beda. Bisa menggunakan CBT. Bisa menggunakan realitas. Bisa menggunakan person centered. Bisa menggunakan gestalt. Dan lain-lain. etc. Artinya apa teman-teman? Itu tergantung teman-teman. Yang penting kuncinya tadi. Kuncinya tadi yang perlu dipegang. Nah, lalu Pak, kita ini kan bimbingan dan konseling Islam. Mana keislamannya? Ini yang perlu kita pelajari bersama, khususnya saya pribadi. Saya mengembangkan dalam sebuah artikel ya. Jadi, tulisan saya sudah publish 2020. Itu bagaimana mengkonsep konseling pesantren. Dan ternyata di artikel saya itu konseling pesantren sudah dilakukan di Cina. Jadi teman-teman tinggal download aja. Nanti ada bagaimana konseling pesantren di Cina. Ala Hu Deng Jiang Jing Jiang Tiao. Saya agak lupa itu namanya. Dan itu sudah publish artikel saya. Artinya apa? Teman-teman bisa membaca di situ. Gimana toh pola konseling yang ada? Gimana pesantren yang ada di Cina? Nah, kita juga perlu belajar biar jangan terlalu barat sentris. Iya toh? Sentris banget itu. Kita terlalu barat sentris banget gitu. Nah, makanya kita perlu belajar bagaimana menerapkan bagaimana kita menerapkan pola pattern, pola BKI itu sendiri. Ini yang menjadi PR kita bersama. Iya enggak? Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Dan ini akan menjadi PR kita bersama. Pola BKI yang sesungguhnya itu seperti apa? Karena belum nemu. Dan insya Allah semoga segera ya modul kita bisa segera jadi gitu kan. Yang konseling ini. Karena belum ada, belum nemu saya juga. Masih belum ada, rata-rata barat. Gitu. Ada pertanyaan sampai sejauh ini? Ada pertanyaan? Belum? Kalau belum saya tanya. Iya kan, sebelum saya tutup kan? Nah, kalau belum saya tanya nanti. Nah, ya. Mau bertanya atau ditanya? Ditanya, oke. Narik ini. Seru ini ya. Kalau ditanya malah enak ini. Nah teman-teman, ini yang belum kita pelajari. Pola BKI kayak gini ini loh. Sampai detik ini ya, yang konseling Islamnya tuh di mana? Ini yang perlu kita pelajari bersama. Dan ini PR besar. Ini PR besar. Ini PR besar kita yang harus kita selesaikan. Jangan-jangan teman-teman lulusan BKI nggak ngerti mana konsep keislamannya. Hanya ngikut ke sebelah aja. Nah ini yang perlu kita pelajari bersama. Apa sih esensi dari Islamnya ini? Tidak semata-mata agama Islam dong. Tapi ada konsep-konsep yang memang semama dalam Quran itu kan. Yang mengajarkan apa gitu. Nah ini yang perlu kita gali gitu. Ini yang perlu kita gali bersama. PR besar buat kita. Oke ya. Nah, sebelum saya tutup, saya mungkin ada sedikit pertanyaan buat teman-teman ini ya. Kira-kira menurut teman-teman, di mata teman-teman itu, sejauh mana kecintaan teman-teman terhadap konseling? Nah, sudah mau ngangkat tangan. Gimana Mbak? Oh iya. Kecintaan saya terhadap konseling itu karena saya sekarang Nah, menurut saya itu dapat membantu permasalahan orang lain. Ya, tapi setiap manusia punya permasalahan masing-masing, punya masalah juga. Jadi, setiap saya mengkonseling orang, membantu orang, itu saya memiliki rasa syukur lagi yang lebih tinggi daripada Tuhan Yang Maha Esa. Dimana kadang pun saya juga bertemu sama orang-orang yang permasalahannya
Contohnya kasus apa? Mungkin lebih ke kasus keluarga. Bisa dijelaskan contohnya itu. Kasus keluarganya itu seperti apa? Tapi kita secret ya, kita hanya tahu kasusnya, kita tidak tahu orangnya. Nggak jadi keluarga sih, Pak. Oh, boleh yang lain. Misalkan putus cinta. Oke, putus cinta. Jadi saya menjalin beberapa hubungan dengan orang lain. Saya atau orang lain? Saya menjalin hubungan dengan orang lain. Oke. Dengan orang lain. Itu saya putus cinta. Seperti cara saya menjalin hubungan tanpa status. Hah? Yang dikonseling siapa? Dikonselingin orang. Jadi kami memiliki kasus yang sama. Kami sama-sama HTS-an. Oh, ya. Jadi ya kami saling support. Saya mensupport dia mensupport saya. Oh, oke. Artinya pengalaman orang lain terhadap HTS itu dialami juga oleh kita. Iya. Sehingga itu saling menguatkan gitu ya. Oke, good. Terima kasih Mbak. Nampaknya kita cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Keren, kelas kita luar biasa dan apresiasi untuk kita semua. Tepuk tangan. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.